Satukan niat, rasakan terlihat. Dekatkanlah merahmu dan mulai langkahmu. Terus melangkah, melangkah maju. Majukan semangat bangsa Indonesia. Hai teman berani, saya Nadia Makes. Saya seorang pengacara muda dan saya lulusan Fakultas Hukum UI dan New York University School of Law. Berani adalah sebuah program pelataran Indonesia yang menampilkan potret pemuda Indonesia yang inspiratif. Pada episode kali ini, saya akan mengajak teman Berani untuk ngobrol dengan narasumber yang tentunya sangat inspiratif. Di tengah era globalisasi ini, mereka memilih untuk tidak egois, tetapi peduli terhadap sesama dan menciptakan perubahan positif dengan cara merangkul komunitas. Berani Talks mempersembahkan Danika Riyadini Flash, founder dan CEO Sukacita, Dr. Patria Pradana, Dr. TNI Angkatan Darat, dan Mario Gultom, founder Sunyi House of Coffee and Hope. Halo teman Berani, saya Nadia Makes. Bersama Berani Talks akan membahas peran wanita sebagai pilar masyarakat. Di sebelah saya sudah ada perempuan luar biasa yang kiprahnya sudah tidak asing, terutama di bidang fashion dan pemberdayaan wanita. Langsung saja kita sambut bersama-sama Danika Riyadini Flash. Hai Kak Danika, how are you? Hi Nadia, I'm good. How are you? I'm very good. We're very excited dan senang banget hari ini bisa kedatangan Kak Danika untuk menceritakan mengenai Sukacita ya. We've heard a lot about this brand, tapi yang pastinya ada cerita lebih dalam dan juga sangat personal ke Kak Danika yang mungkin mau di-share ke teman Berani. Oleh karena itu kita sangat senang banget lah that we have you here today. Jadi maybe to start things off, kita bisa kenalan langsung dengan Kak Danika ya. Mungkin you wanna share a bit about yourself dan juga tentang Sukacita? Boleh, mungkin untuk yang belum kenal, nama saya Danika, saya founder dari Sukacita. Jadi kita adalah sebuah usaha sosial yang memberdayakan ibu-ibu di desa melalui kain, sambil supaya mereka bisa merawat alam. Jadi tujuannya adalah gimana kita bisa membantu komunitas kita di kota untuk bisa, menjadi bagian dari perubahan, untuk membuat Indonesia yang lebih adil, melalui sesuatu yang simple seperti apa yang kamu pakai hari ini, gitu. Oke, nah mungkin Kak Danika aku mau nanya, ini nih Sukacita tuh mulai, how did it start? Kayak terutama untuk fashion, untuk memberdayakan wanita-wanita, itu mulai dari mana sih Kak? Sebenarnya Sukacita itu memang, hasil dari perjalanan aku mencari makna. Jadi sebelum aku mulai Sukacita, sebetulnya aku tuh nggak pernah kepikiran pengen punya bisnis atau usaha atau gimana. Background aku sebetulnya tuh development economist. Jadi memang sebagai seorang ekonom, aku tuh lebih banyak riset gimana kita itu bisa membuat program-program pemberdayaan masyarakat sama pengurangan kemiskinan di desa-desa. Nah terus aku di situ menemukan sesuatu yang menarik, yaitu ternyata begitu banyak perempuan Indonesia yang bekerja dari rumah, dari desanya, yang saat ini tidak bahkan mendapatkan UMR. Karena di antara kita, seorang customer dengan mereka, itu ada begitu banyak layer atau lapisan, sampai mereka itu tidak bisa sambil merawat keluarganya melalui apa yang mereka kerjakan. Di situ aku cukup heartbroken. Apalagi setelah aku menemukan bahwa ternyata globally 98% dari perempuan yang membuat baju yang kita pakai, itu bahkan tidak mendapatkan upah yang cukup untuk bisa merawat keluarganya kan. Akhirnya aku merasa kayak aku tidak mau lagi menjadi bagian dari sistem itu. Aku pengen membuat sebuah jembatan yang bisa menghubungkan kita, orang-orang yang peduli dengan isu-isu ini, dengan ibu-ibu di desa yang masih sampai sekarang itu menjaga kearifan lokal kita, membuat batik atau tenun, supaya mereka bisa merawat kebudayaannya sambil merawat keluarganya gitu. Oke, I see. Nah Kak, ini kita sangat kagum ya dengan Sukacita, the story and everything. Nah, tapi boleh nggak Kak lebih cerita apa sih yang bedain Sukacita with a lot of other brands we see nowadays? Kan kita ngelihat juga banyak social entrepreneurship, anak-anak muda juga udah mulai start ya Kak. Mungkin sebagai a pioneer in this industry, maybe Kak Danika bisa cerita untuk teman-teman kita yang memulai tentang social entrepreneurship, apa sih yang membedakan Sukacita, yang bisa membuat Sukacita itu the brand it is today, yang have a very sustainable purpose. Yang pastinya itu my professional job desk is actually tuh tukang nyari masalah sih. Jadi
Jadi kan tadi aku cerita tuh, maksudnya awal ide untuk bikin Sukacita bermula dari ibu-ibu. Iya. Tapi dari situ terus kayak aku menemukan masalah baru, yaitu pewarna kimia dari baju kita. Jadi sekarang itu kan kita kalau beli baju tuh yang pertama kita lihat tuh warna ya. Kayak, oh hari ini mau pakai warna biru atau hitam gitu kan. Tapi sekarang itu kita udah disconnected, kita udah nggak tahu lagi sebetulnya baju itu diwarnanya bagaimana. Dan terutama lebih penting limbahnya itu dibuang kemana. Nah itu aku cukup shock ngeliat kayak para ibu di desa ini tuh tanpa protective equipment atau knowledge betapa berbahayanya kimia ini, mereka tuh menggunakan pewarna kimia ini di dapurnya terus dibuang gitu aja ke sungai-sungai, di mana anak mereka main juga kan. Di situ aku baru menyadari bahwa ternyata harga sebenarnya dari baju yang kita pakai itu bukan apa yang kita bayar ke tokonya atau brandnya, tapi begitu banyak harga yang tidak kelihatan, yang sekarang ini dibayar oleh yang membuat dan alam kita. Itu kenapa Sukacita lalu melakukan riset lagi, nenek moyang kita tuh dulunya ngewarnanya pakai apa. Jadi benar-benar kayak desa ke desa kita nyari resep-resep nenek moyang gitu kan. Nyari tumbuh-tumbuhan yang dulu dipakai buat ngewarna, sampai akhirnya kita 100% baju kita tuh diwarna dengan pewarna alam ini. Natural dye semuanya. Aduh. Jadi when you ask me, apa yang membedakan Sukacita? Kayaknya itu, kayak kita itu we look for problems. We then try to think of the solution. Karena itu juga yang terus kita lakukan dengan kapas. Yes. When I found out bahwa ternyata 99,9% kapas yang ada di Indonesia itu diimpor. Dan kita nggak tahu dari mana. Dan dia ditanam dengan cara yang begitu merusak bumi. I was like, no. Jadi itu yang memulai kita akhirnya 4 tahun lalu tuh muter-muter di daerah terutama Indonesia bagian timur untuk mencari lagi petani-petani kapas yang masih ada di Indonesia. Akhirnya kita ngajak mereka untuk nanam kapas lagi. Dan itu yang bikin Sukacita sekarang itu kita fokus ke farm to closet. Itu juga yang memberikan kita itu sertifikasi B Corp, the first fashion brand in Indonesia that has that. Dan buat kita ini sangat meaningful. Karena sebagai salah satu pionir dari Indonesia di dunia untuk menerima B Corp, kita bahkan mendapatkan B Corp Best for the World. Wow, selamat Kak, congratulations. That's amazing. And it's really special karena kan soalnya kita tuh bukan kayak mencari pabrik terus kita bikin baju gitu ya. Tapi kita actually ke desa-desa kita mencari ibu-ibu yang selama ini itu invisible, yang mungkin tidak terlihat. Terus kita memberikan mereka akses ke edukasi dan pekerjaan yang adil. Sampai sekarang hasil kerja mereka itu bisa diapresiasi di seluruh dunia. And for me, as a woman, that is the most meaningful thing. Bahwa kita melalui pilihan kita sehari-hari bisa menjembatani begitu banyak perempuan lain yang mungkin selama ini tidak mempunyai akses yang kita punya. Tapi sebetulnya mereka itu bisa sekali gitu. Dan aku selalu merasa bukan kita yang membantu mereka, tapi kita hanya memberikan mereka kepercayaan untuk mereka itu benar-betul merubah hidupnya sendiri. Oke, thank you so much Kak for sharing. Nah, mungkin tadi kita udah tahu nih banyak banget kesuksesan dari Sukacita sendiri. You've reached B Corp juga. You've been recognized untuk Forbes 30 Under 30. Congratulations. Tapi mungkin teman Brani juga mau tahu kali cerita di belakang ini yang mungkin stems from kegagalan ataupun hal-hal yang mungkin sempat bikin Kak Danica atau your team sempat down atau mungkin nggak mau go forward. Ada nggak sih Kak sempat hal-hal seperti itu yang terjadi? Kegagalan. Interesting. Aku tuh tipe orang yang merasa kita tuh bisa belajar dari anything that happens to you. Jadi I don't think kita tuh pernah merasa gagal atau gimana. Cuma mungkin yang aku bisa share adalah pengalaman kita going through the pandemic. Maksudnya kayak gila itu dalam 1 minggu itu tuh benar-benar we had 0 sales. Dan bayangin di saat yang sama, kita tuh terus-terusan dapat telepon dari ibu-ibu di desa yang ketakutan. They don't know what's going on. Terus suami-suami mereka itu udah banyak banget yang di let go. Jadi dalam 1 hari mereka menjadi the sole provider of the household. Dan mereka tuh ketakutan kayak Sukacita apa akan lanjut. Di masa yang sama, we had no sale. And I was so worried. Can we survive this? Can we continue to stand with these ibus? Gitu kan?
I mean in the darkest moments, aku sempat mikir kayak, aduh enak ya kalau kerja di mana gitu kan. Iya. You don't have the responsibility of Iya. these people, of having to take care of so many people. Tapi di satu sisi aku itu kembali ke purpose lagi ya. Kayak aku ngerasa, mungkin untuk aku, misalnya aku ngerasa, oke, you know what, udah kayaknya Sukacita nggak bisa lanjut gitu. Aku bisa nyari kerja di tempat lain. Aku punya sebuah pilihan. Tapi untuk para ibu-ibu ini di desa, mereka tidak punya pilihan lain. Itu yang kemudian menjadikan sebuah purpose untuk tim. That we went above and beyond. Instead of giving up, we actually innovated. And then we grew so much. Kita sekarang bahkan bisa punya toko di Ashta tanpa investor. Wow, keren banget. Di tempat hits di Jakarta. Keren banget. Tapi di satu sisi juga, for me, it's very important untuk generasi muda itu untuk, ya itu sih, tetap sangat-sangat kritis gitu. Aku ngerasa bahwa di dunia ini kita tidak perlu sebuah brand baru, kita tidak perlu sebuah t-shirt baru gitu. Yang kita perlukan adalah solusi. Kita memerlukan cara berpikir yang berbeda untuk mempertanyakan status quo ini, untuk mencari sistem baru di mana kita bisa membangun sebuah dunia yang lebih adil, yang bisa meregenerate the climate as well, right? Karena ini udah bukan skenario lagi. We are living in a climate crisis. Iya. And we need everyone, each and every one of the young generation, to think about how we can collectively reduce our footprint, supaya kita bisa at least slow it down kan. Itu yang aku ngerasa kayak, kenapa kita perlu benar-benar think differently. Itu yang juga akhirnya kita sebagai sebuah, maksudnya social enterprise fashion, kita instead of slowing down, kita malah mikir gimana kita bisa dapat B Corp certification. We keep pushing the agenda on what it means to use business as a force for good. Wow. Hebat banget. Learn so much. No, beneran, you learn so much. Thank you so much. Nah, kan kita udah lihat nih banyak banget the growth of Sukacita, which of course kita juga senang banget dengar ya Kak. Mungkin Kak Danika mau share, what are the next steps sih, langkah-langkah berikutnya yang mungkin Kak Danika punya untuk expansion atau expansion dari Sukacita? Apakah do you look to expand your causes atau apa tuh orang-orang akan mau di-reach lebih jauh, mungkin bukan hanya ibu-ibu, mungkin bisa di-share Kak langkah-langkah berikutnya. Boleh. Sukacita. Jadi one project yang aku tuh benar-benar passionate about is our Mama Kapas project. Jadi Mama Kapas ini memang program kita di Indonesia Timur yang memberdayakan petani-petani kapas dan bahkan ibu-ibu yang mungkin sebelumnya tidak menanam supaya bisa menanam kapas kembali. Karena misi kita adalah sekarang kita mau mengembalikan kapas ke Indonesia. Kenapa? Jadi kapas di Indonesia itu sangat menarik. Saat ini di dunia, kapas itu adalah tanaman terkotor karena cara dia ditanam. Jadi dia menggunakan cara bertanam yang sangat merusak kesehatan tanah dengan begitu banyak kimia. Namanya monokultur. Jadi betul-betul hutan-hutan dibabat untuk ditanami hanya satu jenis, yaitu si kapas itu. Dan karena hanya satu jenis, kita butuh banyak sekali kimia untuk menjaga dia supaya hidup gitu kan. Nah ini benar-benar merusak tanah. Nah ketika tanah rusak, tanah itu tidak bisa lagi menyerap karbon dari atmosfer. Thus, itulah kenapa agriculture dan fashion adalah betul-betul sumber dari climate change yang paling parah kan. Iya betul. Yang menarik adalah kapas Indonesia itu kebalikannya itu. Jadi ibu-ibu itu nanamnya itu seperti sebuah hutan. Gimana tuh Kak? Nah, namanya tumpang sari. Di mana dia menanam kapas itu dengan 20 jenis tanaman lain. Pohon besar, jagung, cabai, cengkeh, dan mereka itu bersimbiosis mutualisme. Sehingga karena mereka ditanamnya rame-rame gitu, mereka itu tidak butuh kimia. Tidak butuh pupuk kimia atau tidak butuh fertilizer. Nah, kalau dipikir-pikir kan, itu adalah gimana alam itu menumbuhkan sesuatu. Nggak pernah ada hutan yang hanya satu jenis tanaman. Selalu beraneka ragam, biodiversity kan. Yang aku ngerasa adalah, wow, kalau kita bisa mengembalikan kapas ke Indonesia dengan cara tanam nenek moyang tumpang sari ini, maka kita itu bisa menjawab
krisis iklim dengan sebuah solusi yang berakar di kearifan lokal nenek moyang yang ada di mana kita itu berpijak, yaitu di tanah gitu kan. Wow. Hebat banget. Panjang ya, Panjang, padahal tapi baju cuman- gitu. Iya, exactly. Itu yang bikin, yang menurut aku sih bikin Sukacita sangat istimewa ya, karena kalian membuat sesuatu tapi cuman dibalik tiap produk itu membuat dampak yang sangat banyak, dampak positif untuk environment, untuk komunitas di Indonesia. I think that's what makes Sukacita bener-bener very special. Thank you so much Kak for sharing your story. Thank you. Oke Kak, jadi mungkin untuk wrap things up, teman Brani mungkin mau mendapat kesan atau pesan lah dari Kak Danica, seorang pioneer, seorang yang udah membuat banyak dampak untuk berbagai causes di Indonesia ya. Mungkin kita bisa dengar kesan-pesan kepada teman Brani yang mungkin Kak Danica mau sampaikan. Kenapa aku sendiri memilih nama Sukacita adalah sebenarnya aku ingin mengingatkan kita lagi bahwa kebahagiaan yang sebetulnya itu ketika kita bisa berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai seorang konsumen atau misalnya punya bisnis atau kerja dimanapun, aku harap kita akan selalu memikirkan itu, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Hey, we did it! Thank you to everyone! Keren banget. I'm so inspired. Keren banget Kak Danica, you're so smart. Halo teman Brani, kembali lagi dengan saya Nadia Makes dalam Brani Talks. Bersama dengan saya sudah ada Dr. Patria Pradana, Letu CKM Puskesat, seorang dokter di TNI Angkatan Darat yang akan membagikan kisah inspiratifnya dalam topik dedikasi patriot kesehatan. Oke, kita langsung aja yuk kenalan dengan Dr. Dana. Hai dok, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Baik ya, Dia apa kabar? Baik juga, terima kasih dok. Oke, kita udah gak sabar banget nih dengar cerita dari Dr. Dana tentang Gitu ya. what you do and also your passion and everything. Tapi sebelum itu mungkin Dr. Dana mau sapa dulu teman Brani kita dan juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman Brani, saya dengan Patria Pradana. Saya profesi saya dokter. Saya lulus dari Universitas Indonesia tahun 2015. Kemudian sejak 2016 saya mengabdikan diri saya sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saya sempat dinas di Kopassus selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian saat ini saya dipercaya oleh Kesatuan untuk melanjutkan studi di program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di FKUI di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Wow, keren banget. So, itulah Dr. Dana, kita nggak sabar banget. Oke, kita mungkin mau lebih tahu tentang ceritanya ya, yang akhirnya membuat keputusan bukan hanya menjadi seorang dokter, tapi khususnya menjadi dokter TNI. Nah, itu mungkin motivasinya datang dari mana sih, dok? Sekolah dokter pertama kali, saya belum ada kepikiran untuk masuk militer. Sekedar disclaimer aja, memang ayah saya itu juga sempat berdinas sebagai dokter di TNI, tapi belum ada kepikiran untuk melanjutkan dinas ke TNI. Baru waktu mendekati akhir-akhir lulus itu, saya baru kepikiran, saya baru galau kayak, wah saya udah lulus nih, kemarin sekolah 5 tahun, terus kemudian what's next gitu. Kalau saya dinas di rumah sakit, saya tidak merasa ada, saya pribadi tidak ada fulfillment atau seperti apa, either apakah saya harus mengabdi ke daerah sebagai PNS atau sebagai PTT, sebagai TNI, baru keluar di situ, baru saya berdiskusi mengenai karir saya, barulah bulatlah tekad saya di situ untuk mengambil jadi jalur dokter militer setelah lulus. Wow, hebat banget. Nah, mungkin kan bekerja dan belajar sebagai dokter dan kemudian terjun menjadi seorang tentara tuh beda banget ya, dok. Nah, mungkin bisa diceritain tuh perjuangannya gimana untuk bisa beradaptasi dan eventually bisa fulfill this new purpose that you have. Itu gimana perjuangannya? Jadi kita kalau transisi jujur aja waktu mulai beneran kaget, jadi beneran berat. Pasti. Dan kita nggak boleh pegang HP selama 3 bulan, kabar dari luar itu tidak tahu apa-apa. Waktu itu Indonesia dapat medali emas waktu badminton 2016 ya. Itu saya tahu dari pelatih saya yang menceritakan seperti itu. Kita kayak wow gitu kan, seberat itu. Cuma
mindset kami rekan-rekan itu berpikirnya pendahulu-pendahulu saya pun sudah pernah menjalani ini, dan saya yakin dan percaya bahwa pelatih dan para pengasuh kami yang menjalani pendidikan itu juga sudah mempersiapkan dan menakar pola pendidikan kita, sehingga selama kita menjalani, ya mudah-mudahan menjadi ringan, dan yang semula rasanya berat, lama-lama kita sudah bisa adaptasi dan kita lama-lama kita enjoy. Nah dok, kan tadi dokter cerita nih untuk beradaptasi untuk menjadi seorang tentara tuh ya sebuah perjuangan yang sangat keras ya. Mungkin bisa diceritakan gak ke teman-teman Berani kita apa sih contoh pelatihan atau pendidikan yang harus dilalui yang menurut dokter tuh paling berkesan atau mungkin yang paling susah harus dilalui? Yang pasti itu kan kalau pendidikan kita ada istilahnya pendidikan pertama ya, itu selama 6-7 bulan di Akademi Militer, di bawah Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI. Kemudian kita masuk ke matra masing-masing, baik itu darat, laut, udara. Kemudian tergantung matra masing-masing. Kalau kami di darat itu kami sempat menjalani 5 bulan pendidikan kecabangan kesehatan, karena saya dokter sehingga korps saya kesehatan. Sehingga kita menjalani 5 bulan pendidikan kesehatan Angkatan Darat, baru kita melanjutkan ke dinas tempat masing-masing. Baru nanti di dinas masing-masing, misalnya saya di Kopassus, kita menyesuaikan dengan apa saja standar-standar yang harus dipenuhi di Kopassus sendiri. Apakah menjalani komando, apakah menjalani pembaretan, apakah harus terjun para, gitu. Itu kalau saya yang memang saya ceritakan dari cerita saya aja di Kopassus, memang pada saat itu saya diarahkan masuk di grup 1, kemudian diperintahkan untuk mengikuti pembaretan. Pembaretan itu adalah baret merahnya Kopassus itu sangat sakral dan tidak sembarangan orang bisa memakainya. Aturan untuk memakainya antara kita mengikuti pendidikan komando atau ikut pembaretan. Pembaretan kurang lebih saya jalani selama 1 bulan. Kemudian selesai 1 bulan itu 2019, kemudian saya ke terjun para. Jadi terjun para itu jadi dia terjun payung dari ketinggian kurang lebih 400 meter. Nah, itu memang suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki prajurit Kopassus. Nah, sepertinya itu kalau pendidikan dan pelatihan selama dinas. Mungkin bisa diceritain pengalaman dengan pasien yang mungkin berbeda dengan yang dialami dokter-dokter lain yang bukan dokter TNI. Mungkin yang benar-benar sesuatu yang membedakan lah dok, intinya bekerja sebagai seorang dokter TNI dibanding yang lain. Oke, jadi saya pengalaman ke Papua 2 kali, tahun 2017 sama tahun 2020. 2017 saya berangkat ke Asmat, itu sekitaran waktu zaman era-eranya waktu itu ada wabah gizi buruk. Kemudian tahun 2020 saya ada penugasan Satgas Operasi Nemangkawi atau Satgas Nanggala. Nah, memang operasi saya tugas utama saya sebagai dokter bervariasi. Di beberapa penugasan seperti saya waktu ke Asmat itu terutama untuk bagaimana kita berkontribusi terhadap rakyat sekitar. Bagaimana kita menemani rekan-rekan, ini kan kebetulan waktu itu sambil menemani ada mahasiswa sipil juga, gitu menemani mahasiswa bagaimana untuk membuka mata mereka bagaimana sih Papua, bagaimana sih. Jadi ketika kita berkoar-koar atau ketika kita mengatakan atau bersuara Papua butuh ini, Papua butuh itu, pertanyaannya apakah mereka tahu kondisi di lapangan seperti apa. Nah, itu kita berusaha membuka di situ. Saya mengambil kesempatan itu untuk meninjau sebenarnya masalahnya apa. Memang
sambil kita ya memberikan bakti sosial, kita memberikan edukasi, kita memberikan penyuluhan mengenai kesehatan, baik kesehatan penyakit pribadi atau semudah hygiene aja, itu kita memberikan itu harus kita berikan. Kemudian kalau yang Satgas Nanggala itu karena adalah operasi tempur, sehingga main fokus saya adalah untuk mengutamakan kesehatan dari prajurit. Saya memilih disitulah saya dari situ saya menemukan dua goal saya waktu masuk tentara. Yang pertama, saya ingin meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kesehatan dari prajurit kita. Mereka adalah garda terdepan dari negara kita. Terus kemudian untuk kita meningkatkan kualitas kita melayani rakyat kita. Karena memang pada sejarahnya itu kan Indonesia itu sejak zaman kemerdekaan itu kita memegang teguh yang namanya perang semesta. Artinya apa? Tidak hanya latar belakang militer, tapi juga sipil pun, rakyat sipil pun itu angkat senjata demi kemerdekaan kita. Artinya apa? Tanpa mereka kita tidak akan bisa berada di posisi ini. Karena itulah kita TNI itu sangat berhutang budi dengan rakyat, sangat mencintai dan sangat menyayangi rakyat. Sehingga tugas kami itu tidak hanya menjaga integritas bangsa dan negara, tidak hanya kita menjaga dan merawat rekan-rekan militer kita, tapi kita juga harus merawat dan melayani rakyat kita, rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Dok for sharing your inspiration. Itu truly inspirational sih untuk anak generasi muda seperti kita ya, bisa belajar banyak dari dokter. Nah mungkin dengan tanggung jawab yang sangat besar ini, apakah dokter mempunyai sosok role model yang dokter contohi supaya terus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ataupun untuk terus mempunyai passion yang konsisten ini? Baik. Buat saya itu role model saya adalah ayah saya. Ayah saya adalah seorang dokter dan berdinas di Tentara Nasional Indonesia juga, saat ini sudah pensiun. Beliau tidak banyak mengajari hal-hal kecil, beliau tidak terlalu banyak mengajari. Tapi beberapa pelajaran dari beliau itu sangat mengena, dan memang ketika saya berpegang teguh pada ajaran tersebut, saya enak menjalani di situ. Beliau berkata sama saya, sekecil apapun hal yang kita berikan, selama kita memberikannya dengan tulus, itu adalah suatu sumbangsih yang penting untuk negara ini. Wow. Seperti itu. Hebat banget, keren banget Dok. Thank you for sharing. Nah mungkin Dokter Dana ada nggak sih harapan buat teman-teman atau junior-juniornya yang sekarang menjadi dokter, atau mungkin masih figuring out apakah the actual path that they want to take sebagai seorang dokter? Apa ada harapan tertentu nggak Dok yang mungkin mau disampaikan? Oke, mungkin not specifically for doctors ya. Yes. Kita bicara soal kaum muda lah gitu kan. Kita bicara soal generasi mendatang gitu kan. Menurut saya, start with passion. Do what you love and love what you do. Kaum muda sekarang itu punya suara. The youth now has voice. Use it well. Oke. Mungkin terima kasih Dokter Pradana untuk waktunya, untuk sudah berbagi ceritanya dan kisahnya yang sangat inspiratif ya bagi kita semua. Yang pasti kita banyak belajar dari Dokter Pradana. Sukses selalu Dok. Amin. Dalam pekerjaannya, semoga terus menjadi berkat dan inspirasi untuk banyak orang. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa kemudian di episode Berani selanjutnya. Semoga ya. Halo teman Berani, senang sekali saya Nadia Makes kembali hadir dalam program Berani.
Kali ini kita akan membahas menciptakan asa tanpa suara bersama narasumber kita yang spesial, yaitu Mario Gultom. Nah, Mario ini adalah pendiri di balik Sunyi Coffee, sebuah wadah bagi para penyandang disabilitas untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif. Nah, kita nggak usah banyak ngomong lagi ya, kita langsung aja kenalan dengan Mario Gultom. Hai Mario. Halo. Apa kabar hari ini? Hari ini luar biasa sehat, apalagi diundang ke sini lah ya. Well, it's a pleasure to have you here. Kita Yes. semua senang banget mau denger cerita tentang Mario ya. Ya, Mungkin kita langsung aja kali ya. Mungkin Mario mau memperkenalkan diri dulu ke teman Berani. boleh lah ya kenalan dulu. So, halo teman berani. Perkenalkan, nama saya Mario Gultom. Saya selaku founder dan director dari Sunyi yang tadi sudah dijelaskan. Dan memang konsep kita yang seperti tadi ya, kita itu pengen memberikan kesempatan untuk mereka yang sebenarnya saat ini tidak diberikan kesempatan. Siapa? Teman-teman disabilitas. Masyarakat yang saat ini masih berjuang. Ketika kita sudah merayakan kemerdekaan nih, mereka belum. Nah, ini saya coba untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka supaya kita Indonesia nih bisa setara. Oke, nah itu visinya keren banget ya. Yeah. Mungkin kita mau lebih tahu kali dari Yes. mulai ini semua tuh dari mana sih? What is the background story? Nah, background story ya. Jadi sebenarnya tadi kan dibilang potret keberhasilan ya. Tapi sebenarnya keberhasilan tuh apa sih? Karena mungkin bagi orang berhasil beda-beda. Kalau saya mungkin lebih banyak potret kegagalan ya. Jadi selama saya bisnis, gagalnya banyak, masalahnya banyak. Termasuk waktu saya bikin pertama kali Sunyi. Jadi di 2016 tuh konsepnya ada. The idea is there, 2016. Tapi karena aku waktu itu masih S1 semester terakhir, mana punya uang sih? Jadi harus keliling, cari-cari orang yang mau invest ke bisnisnya. Tapi semua investor saat itu bilang gini, Mario nggak bisa. Kenapa? Karena ide kamu tuh belum siap di Indonesia. Masyarakat Jakarta belum bisa nerima teman-teman disabilitas. Mental saya down sampai akhirnya saya harus modalin diri sendiri. Saya kerja, saya ketemu teman-teman yang punya passion yang sama, akhirnya Sunyi bisa kebangun di 2019. Dan kenapa sih saya perkuat nih konsep ini dan kenapa saya konsisten banget? Karena passion sih. Kita tahu ya, kalau kita belajar bisnis, kita ikut seminar, selalu ada triple bottom line, dia kan 3P, people, profit, and planet. Tapi kenyataannya 3C sekarang, cuan. Iya dong. Nah, ini yang harus kita ubah. Ide kreatif kita tuh banyak, tapi bisa gak sih kita selipin nilai kemanusiaan, nilai lingkungan, supaya ketika kita punya bisnis, it's not all about money, tapi kita bisa ngebangun sebuah ekosistem masyarakat yang lebih baik. Seperti itu. Susah sih, tapi menurut saya, kita nih pemuda, gak boleh ngambil jalan yang gampang. Nah, tadi kan diceritain, jadi what you're having now adalah sebuah social entrepreneurship ya? Ya, betul. Nah, ada nggak sih cerita kenapa Mario ini milihnya khusus penyandang disabilitas atau difabel? Ya, sebenarnya masyarakat marginal di Indonesia itu ada banyak ya. Kita ada homeless, tunawisma, bahkan perempuan aja dianggap sebagai marginal karena hak-haknya belum terlalu diterima kan sekarang. Nah, saya melihat nih ada satu nih yang saat ini masih belum banyak diperjuangkan. Teman-teman difabel. Hak-hak mereka masih sedikit banget yang diterima oleh masyarakat, tingkat pengangguran tinggi banget, kita bisa ngelihat diskriminasi di mana-mana. Saya baru keluar kota, habis itu baru dengar anak disabilitas diasingkan, dibuang. Nah, menurut saya ini adalah sebuah gap nih yang mesti saya isi. Saya tahu pemerintah sudah melakukan banyak banget hal-hal luar biasa untuk disabilitas, tapi kita masyarakat harus membantu dong. Jadi saya pengen teman-teman disabilitas ini tuh untuk mulai setara. Karena sampai sekarang tingkat penganggurannya masih tinggi. Masih ada sekitar 61% pengangguran dari 100% total disabilitas tuh, ada sekitar 20 juta jiwa. Nah, kalau saya bisa bikin satu Sunyi, dan nanti orang lain akan bikin Sunyi-Sunyi lainnya, itu 20 juta mungkin bisa kerja semua. Wow, oke. Nah, kaum difabel ini kan emang kita kan ada berbeda ya. Nah, ketika Mario membuat Sunyi, ada nggak sih tantangan-tantangan dalam bekerja sama dengan kaum difabel ini, dan bagaimana cara Mario overcome these challenges? Oke, jadi kalau masalahnya sama disabilitas tuh yang pasti adalah kita punya adat dan istiadat yang berbeda. Ya. Nah, saat ini kita bicara nih dengan verbal, tapi teman-teman yang tunarungu, yang tuli, mereka pakai isyarat. Ada juga teman-teman yang membutuhkan jalur bantu, seperti contohnya tunanetra, mereka butuh tongkat, mereka butuh jalur bantu tuh yang kita sering lihat di trotoar kan. Nah, kita harus adaptasi dengan itu. Kenapa? Karena teman-teman disabilitas biasanya tuh adaptasi dengan dunia kita. Di Sunyi kebalik, kita adaptasi sama mereka. Kita pesan harus bahasa isyarat, kita bisa melihat bagaimana mereka bekerja dengan fasilitas yang saya berikan. Kenapa? Karena memang kita tuh pengen masyarakat tuh empati.
Dan saya pun belajar empati. Jadi dulu waktu saya bangun sunyi, saya belajar bahasa isyarat dulu, saya belajar huruf braille, saya belajar budaya, bagaimana nih cara menangani teman-teman disabilitas supaya mungkin tidak menyakiti hati mereka, supaya mereka bisa bekerja secara efisien. Saya pelajarin tuh, oh ternyata kayak turunan tuh kursi roda tuh, itu ada tingginya tuh, ada standarnya. Oh, luas pintu tuh harus diatur standarnya supaya kursi roda bisa lewat, tuh saya pelajarin semua. Jadi saya masuk ke dunia mereka dulu, baru saya berkolaborasi dengan mereka, empati dulu. Susah sih. Tapi ya ini adalah hal yang harus kita lakukan. Oh, ada cerita serunya. Jadi waktu itu kita training kan. Waktu training ini kita ubah nih mesin-mesin supaya bisa dipakai oleh teman-teman yang punya satu tangan. Video-video pun saya bikin subtitle supaya teman-teman tunarungu bisa ngebaca, ya kan. Dan ketika pelatihan, jam 5 tuh harusnya selesai. Dan mereka, saya suruh pulang, nggak mau pulang. Nggak mau. Karena mereka semua bilang gini, Mas Mario, jangan suruh saya pulang. Akhirnya Tuhan kasih saya kesempatan. Saya nggak mau istirahat. Dan habis itu saya yang baru pulang kantor waktu itu yang ngeluh, nggak jadi ngeluh. Iyalah pasti itu kan kasih semangat ya. Iya. Especially di Sunyi itu kita lihat semua pekerja itu semua penyandang disabilitas dari barista, dari tukang Chef. parkir pun Iya, semua betul. juga ya. Semua. Jadi benar-benar semua di-include. Nah, ini pas pertama kali buka, gimana sih tanggapan masyarakat? Apakah ada beberapa tanggapan yang mungkin interesting atau worth sharing ke teman Brani? Tadi nanti aku ceritain. Dulu saya ditolak, teman-teman. Saya ditolak oleh banyak orang, sampai ketika hari pertama saya buka, saya ketakutan. Saya takut banget karena takut nanti ada diskriminasi, nggak diterima konsepnya. Tapi kenyataannya ketika saya buka, 3 hari pertama kita ramai banget. Dan seminggu pertama barista saya bisa ngomong, Mas saya diajakin apa? Diajakin nonton sama customer. Boleh gak? Ya boleh. Mas saya diajakin main apa? Main futsal. Ternyata kita tuh semua punya hati, teman-teman. Kita tuh semua punya hati. Tapi kadang-kadang ketutup aja. We just need satu ketukan pintu supaya kita buka pintunya. Supaya hati kita terbuka. Dan saya benar-benar berterima kasih sih sama masyarakat Jakarta. Terima kasih sudah sayang sama disabilitas. Dan ketika Mario mengalami challenges atau kegagalan kali ini, apa sih dia ini principles atau mungkin kayak key values yang benar-benar Mario keep atau take into heart ketika mengalami tantangan ini? Iya, tantangan ya. Salah satu tantangan terbesar saya sebenarnya waktu itu COVID ya. Waktu pertama kali itu namanya PSBB kan, Yes. sebelum PPKM. PSBB itu kita yang dari tadinya mungkin sehari bisa satu cabang bisa jual 500 gelas, drop jadi sehari cuma 2 gelas. Dan di situ saya stres banget, saya bener-bener bingung harus ngapain, dan saya gak mungkin melakukan PHK. Kenapa? Anak-anak ini udah saya terima, udah kasih saya harapan, gak mungkin saya PHK. Saya bingung banget gimana caranya untuk survive, tapi balik lagi, saat-saat kayak gini tuh kadang-kadang kita bisa mengeluarkan kemampuan utama kita, yang mungkin tersembunyi ya. Jadi sebenarnya saat itu yang membuat saya sukses adalah kembali percaya diri bahwa kita punya kemampuan, jangan pernah menyalahi diri sendiri, dan pahamilah kalau sesuatu tidak sesuai rencana itu berarti karena kita kurang belajar, maka belajar. Jadi murid, jangan jadi guru. Karena kalau jadi guru, kita akan fokus untuk ngajarin orang. Kalau jadi murid, kita nyari ilmu. Yeah. Itu sih prinsipnya sampai sekarang. Oke. Nah, apa sih hal yang paling rewarding dalam pendidikan dan menjalankan Sunyi Coffee? Hal yang paling rewarding ya. Jadi kalau boleh cerita, saya tuh dulu bekerjalah di kantor swasta. Di situ saya sangat menyenangi pekerjaan saya, tapi kadang-kadang berat untuk bangun tidur. Tapi ketika saya punya Sunyi, saya bangun pagi itu bemereng. Semangat banget. Semangat ya, langsung Iya. ada gairah hidup gitu ya, langsung ada Iya, passion. Betul, passion. Jadi mungkin karena saya menjalani ini dengan hati. Dan ketika menjalani dengan hati, rewardnya itu bukan cuma tentang saya mendapatkan profit atau uang, tapi saya mendapat kebahagiaan. Dan di sini memang passion saya kemanusiaan. Saya merasa saya jadi manusia. Sebenarnya apa sih tugasnya manusia di dunia? Tugasnya manusia kan sebenarnya ya kita saling tolong-menolong, gotong royong kan, itu basic. Kalau dulu di IPS, manusia adalah makhluk sosial, iya betul. Ya. Tapi kadang-kadang kita berhenti jadi makhluk sosial. Coba ngaca deh teman-teman. Terakhir kapan bersosialisasi? Simple deh. Kapan ngechat sama orang tua? Kapan ketemu keluarga? Kapan nanya teman apa kabar? Yuk jadi manusia kembali yuk. Seperti saya. Kenapa? Karena itu rewarding. Saya jadi bahagia. Saya juga jadi senang bisa memberikan dampak kepada anak-anak ini. Dan ya, it's not all about money. Uang akan dapat, tapi kebahagiaan ini yang susah kita dapat. Saya tahu pasti banyak yang stres lah zaman sekarang ya kan. Coba yuk jadi manusia lagi.
Wow, itu pesan yang sangat powerful ya buat Iya. zaman sekarang, especially anak-anak yang mungkin lagi mau dive into social entrepreneurship. I think mereka perlu sih mendengarkan pesan seperti itu. Nah, kita lihat nih Sunyi Coffee ini udah banyak banget ceritanya ya. Setelah sukses dengan Sunyi Coffee, langkah apa lagi sih yang mungkin Mario mau lakukan selanjutnya untuk mendukung teman-teman penyandang disabilitas? Baik, ya. Jadi kalau di Sunyi Coffee ini langkah ke depan yang pertama banget adalah expanding ya. Saat ini kita punya beberapa cabang doang sedikit. Rencananya kita membuka banyak cabang lagi. Dan di sini nih saya kasih tahu nih, saya akan buka cabang di bulan Januari. Itu tepatnya di Jakarta Selatan di Barito. Ya, baru di sini saya kasih tahu nih, karena belum kasih tahu detail-detailnya nanti di Instagram gitu kan. Nah, berikutnya saya juga akan masuk ke retail. Kita kebetulan punya kerjasama dengan petani tunanetra itu di Aceh. Nanti itu produknya akan kita retailkan menjadi produk-produk sasetan. Dan yang ketiga, ini yang lagi kita kembangin, kita mau jadi sejenis platform lah yang mendistribusikan seluruh karya seni disabilitas. Nanti di cabang kita yang terbaru itu jadi agak semi museum juga. Nanti kita akan distribut ke seluruh konsumen kita. Karena mereka saat ini tidak memiliki ilmu distribusi tersebut kan. Oh ya udah, kita bantu jadi penengah mereka. Mereka yang produksi, kami yang menjualkan, kita sama-sama untung. Dan mungkin Mario bisa nggak sampaikan ke teman Berani sesuatu dalam pakai bahasa isyarat? Oke. Saya menyampaikan sesuatu dalam bahasa isyarat ya. Semoga Indonesia setara. Dan setara harus diperjuangkan. Thank you Mario. Oke, mungkin as we done untuk penutupnya ya. Selain tadi ada apa Mario punya nggak kesan dan pesan untuk episode Berani ini kepada para generasi muda? Iya, thank you. Jadi aku juga nonton nih episode sebelumnya ya, seru banget karena kadang-kadang itu kita tuh kebentur tembok anak muda. Kita nggak tahu, kita kehilangan arah harus ngapain. Dan ketika ada ini nih, talk show ini, podcast ini, kita tuh bisa mendapatkan inspirasi. Jadi setidaknya walaupun kita luka nih kepala kita berdarah, tapi kita tahu jalan kemana. Jadi pengen sih ke depan, yuk kita undang lagi orang-orang yang punya ilmu yang berbeda supaya bisa ngobrol lagi, supaya kita bisa belajar juga nih teman-teman Berani nih. Mungkin saya belajar tentang social entrepreneur, mungkin nanti ada yang ahli pemasaran, mungkin ada yang ahli finance, dan masing-masing punya kegagalan yang berbeda kan. Nah itu tuh kita pengen tahu tuh. Apa sih yang bikin mereka gagal dan gimana bangkitnya? Karena kalau kita bicara cerita sukses doang, ya itu biasa gak sih? Biasa. Tapi kalau kita bisa tahu struggle mereka, ya mungkin itu bisa relate ke kita. Karena the best lessons dapetnya dari kegagalan ya, Mario. Betul, iya. Makanya tadi aku bilang, nggak apa-apa teman-teman kalau nabrak tembok, nggak apa-apa kalau berdarah, tapi maju terus ya. Nggak apa-apa, suatu saat lukanya akan sembuh kembali. Alright, terima kasih banyak Mario untuk waktunya. Benar-benar kita mendapat banyak inspirasi dan pembelajarannya dari kisah Mario dan juga Sunyi Coffee. All the very best. Can't wait untuk visit outletnya mungkin nanti di Barito ya. Dan bener juga ya? nanti, of course sudah pasti. Terus gue juga udah pernah kok. Dan yang pastinya juga nanti looking forward juga untuk yang museumnya, yang karya seni. Dan juga nanti ya, so many new ventures for Sunyi Coffee. So all the best. Terima kasih banget for your time here. Thank you. Hidupkan semua kesempatan bersama generasi kini.